Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM A32124-124 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan membacakan resume mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang dimana dosen pengampunya, mohon maaf saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Selanjutnya kita membahas dua materi. Materi pertama itu ada stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Materi keduanya itu ada sistem ekonomi dan ketimpangan sosial. Pertama saya menjelaskan stratifikasi sosial masyarakat dan perkotaan, pedesaan dan perkotaan. Yang pertama itu ada pelapisan sosial atau disebut dengan stratifikasi sosial. Perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Yang kedua itu ada bentuk pelapisan sosial secara ekonomi dan secara politik. Fakta lapisan sosial yang pertama itu sengaja dibentuk. Sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Yang kedua secara sendirinya, jenis kelamin, usia, pendidikan, atau kepandaian keluarga, dan kekayaan. Selanjutnya ada sifat pelapisan sosial. Yang pertama itu ada sistem pelapisan tertutup. Asrit status diperoleh tanpa usaha. Yang kedua itu sistem pelapisan terbuka. Asifet status diperoleh dengan usaha atau prestasi. Gelar, sarjana, dokter, pemimpin perusahaan. Yang ketiga itu ada asiset status atau status pemberian. Status yang diberikan oleh masyarakat sebagai penghargaan jasa atau pahlawan ketua adat. Selanjutnya itu ada ukuran pelapisan sosial. Yang pertama itu ada kekayaan, kehormatan, kepandaian, dan kekuasaan. Selanjutnya itu masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang dengan sifat homogen, dengan bermata pencarian agraris. Ciri-cirinya itu yang pertama itu ada perbandingan antara lahan dan manusia besar. Yang kedua itu lapangan kerja dominan agraris. Yang ketiga itu ada hubungan antara warga sangat akrab. Yang keempat norma agama kuat. Yang kelima memegang tegil tradisi. Selanjutnya itu masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat heterogen dan bermata pencarian non-agraris. Ciri-cirinya itu adanya heterogenitas. Yang kedua hubungan antara penduduk, kurangnya akrab, egois, dan individualis. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu ada sistem ekonomi dan ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada landasan sistem ekonomi di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara normatif. Landasan ini sistem ekonomi Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 1945. Maka sistem ekonomi Indonesia ini dalam sistemnya heterotasi kepada yang pertama itu ada ketuhanan yang maha esa, yaitu berlaku etika dan moral agama, bukan materialisme. Selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengenai pemerasaan piatu atau ekspoliatis. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan atas kekeluargaan, sosialisme, dan sosial demokratif dalam ekonomi. Selanjutnya kerakyatan, yaitu menguatkan kehidupan ekonomi kerakyatan dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima ada keadilan sosial, yakni asas persamaan atau emansipasi. Yang keempat itu ada ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berplatform. Yang pertama itu moral agama, yang kedua itu moral kemerataan sosial, yang ketiga itu ada moral nasionalisme ekonomi, yang keempat ada moral kekayaan, yang kelima ada keadilan sosial.
Sebaiknya cuma itu video dari saya, hasil resume. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.